Tokoh yang protagonis sekaligus antagonis. Tokoh yang protagonis sekaligus antagonis, disukai sebagian orang dan dibenci oleh sebagian yang lain tidaklah banyak. Tokoh yang tahu kebaikan dan kejahatan tetapi kadang melakukan keduanya tanpa merasa bersalah. Salah satu yang paling menonjol untuk dibicarakan justru tokoh yang dikenal merupakan titisan Batara Wisnu yaitu Prabu Kresna. Banyak versi yang menceritakan asal-usul Kresna ini. Ada versi yang mengatakan Kresna merupakan anak dari Prabu Basudewa yang berbeda ibu dengan Baladewa dan diselamatkan dari usaha pembunuhan oleh Kangsa yang mendapat kisikan Batara Narada bahwa Kangsa nanti akan terbunuh oleh salah satu putra Basudewa. Tapi ada juga yang menceritakan bahwa Kresna dan Baladewa itu anak kembar hanya berbeda warna kulit saja. Kalau Baladewa itu bule sedangkan Kresna black skin, mana yang benar ya tidak usah diperdebatkan. Jalan hidup Kresna memang sangat unik. Lebih banyak berada di daerah abu-abu baik dalam hubungannya dengan Pandawa, cara mengelola keluarga dan negaranya, taktik dan trik dalam menghadapi masalah sampai kehancuran serta musnahnya negaranya, suatu hal yang kalau menurut pikiran sehat tidak mungkin dilakukannya dibandingkan nama besar serta kesaktian dan titisan Dewa Wisnu yang disandangnya. Tapi itulah yang terjadi dan semua kejadian itu saat Kresna sendiri masih hidup. Sejak masih muda tokoh ini sudah sangat menonjol namanya, sebagai kerabat dekat Pandawa, ayahnya Kresna dan Dewi Kunti, ibunya Pata Pandawa, itu bersaudara yang baru mulai berhubungan dekat dengan para Pandawa saat Arjuna ikut sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Kresna dikenal sangat menyayangi Arjuna. Arjuna selain sepupu dan sekaligus ipar Kresna juga sangat patuh pada Kresna, sampai-sampai saat perang Baratayudha, Kresnalah yang bertindak sebagai sais kereta perang Arjuna. Bukti tanda sayangnya Kresna pada Arjuna. Sebagai negarawan, Kresna memang sangat berhasil walau negaranya Dwarawati itu negara kecil, tetapi negara itu memainkan peranan sangat penting, mungkin sama seperti posisi Singapura di kelompok negara ASEAN. Kresna disegani oleh angkatan yang lebih tua darinya seperti Bisma dan Durna dan juga ditakuti musuh-musuhnya karena senjata cakra yang sangat mengerikan, lebih dahsyat dari bom nuklir. Cuma radiasinya yang mungkin tidak sehebat bom nuklir. Mempunyai istri yang resmi 4, Dewi Jembawati, Rukmini, Setyabhuma dan Pratiwi. Kresna sangat menyayangi Raden Samba anaknya dengan Dewi Jembawati, sangat dimanjakan dan ini berakibat fatal nantinya. Samba karena dimanja ayahnya sampai berani mempermainkan Dewa Narada dengan berpura-pura menjadi wanita. Kutukan Narada karena merasa dipermainkan inilah yang menyebabkan kehancuran negara Dwarawati dan musnahnya bangsa Yadawa bangsanya Kresna. Anaknya yang lain, Gunadewa, adik kandung Samba, tersia-sia hanya karena punya tubuh penuh bulu dan punya ekor. Kasih sayang yang tidak seimbang di antara kedua anaknya sangat berlainan dengan ketokohan Kresna yang dipanuti banyak orang. Kresna tahu kalau siapapun yang memperoleh Wahyu Cakraningrat maka keturunannya akan menjadi raja besar. Dia menganjurkan anaknya, Samba untuk mendapatkan wahyu tersebut. Sayangnya Samba tidak kuat godaan sehingga Wahyu Cakraningrat akhirnya jatuh ke tangan Abimanyu anaknya Arjuna. Mulailah Kresna mendekati Abimanyu dan mengawinkannya dengan puterinya Siti Sundari, puterinya dengan Dewi Pratiwi dengan harapan toh keturunannya kelak bisa menjadi penguasa nantinya. Indilalah kok ya Siti Sundari ini mandul, tidak punya anak dari Abimanyu. Tragis juga, plan Kresna menguasai tahta melalui cucunya terlepas. Trik atau taktik yang tidak terpuji juga dilakukan beberapa kali dengan meminjam tangan orang lain. Seperti meminta Yudhistira berbohong saat ditanya Resi Durna, menantang Arjuna memanah rambut saat Setyaki hampir terbunuh oleh Burisrawa, menanyakan kelemahan Salya dengan menyuruh Nakula dan Sadewa yang disayangi Salya karena Kresna sendiri tidak tahu cara membunuh Salya, serta menasehati Bima memukul paha kanan Duryudana saat perang tanding dengan alasan yang dicari padahal ada ketentuan dilarang memukul anggota badan di bawah perut, menyuruh Gatotkaca melawan Karna demi menyelamatkan Arjuna, meminta nyawa Antareja sebagai tumbal perang karena takut kalau Baladewa sang kakak memihak Kurawa yang pasti kalah kalau melawan Antareja. Masih banyak lagi usulan sang penasehat Pandawa ini yang sesungguhnya tidak satria. Sebagai wayang titisan Wisnu, Kresna memang bertugas untuk mengatur jalannya cerita kehidupan agar sesuai dengan plot yang sudah dibuat. Tidak peduli itu meniadakan keluarga sendiri seperti kasus Antareja dan Gatotkaca atau dengan cara menipu, meminta dengan halus semua sah dilakukan dengan alasan yang penting tujuan tercapai, proses bisa diatur. Sayangnya sukses ini tidak diikuti sukses dalam keluarga.
memanjakan anak yang disayang dan menganaktirikan anak yang ada kekurangan berakibat fatal. Kresna akhirnya hidup sangat menderita secara batin, sunyi dalam kesendirian ketika seluruh Pandawa sudah tiada dan bangsa Yadawa serta negara Dwarawati musnah. Sebagai seorang pertapa pun Kresna meninggalnya sangat menyedihkan. Karena terpanah kakinya, tokoh yang punya senjata cakra yang maha hebat dan punya pusaka kembang Wijaya Kusuma ternyata mati mengenaskan. Kekuasaan ternyata bukan sesuatu yang harus diagungkan, itu hanyalah titipan saja. Kresna tokoh yang protagonis sekaligus antagonis. Hanya ke aku, Anya saja yang menonjol. Akhirnya tokoh yang dikenal sangat berkuasa dalam menentukan apapun ini harus menerima kenyataan bahwa nasib tidak memihak pada tokoh yang bersifat seperti ini. Untungnya ini hanya ada di Republik Wayang.